kita adalah ciptaan Tuhan, kita ditebus lagi, maka tugas kita adalah mempelajari, memahami, dan mengenal Tuhan terus menerus. Oke, saya ingin mau tanya nih, siapa tadi pagi yang udah sarapan dengan roti? Atau belum sarapan? Kalau yang belum sarapan sama ya dengan saya juga belum sarapan ya. Nanti kita sarapan bareng ya. Nah, Bapak Ibu kalau habis makan roti, apa yang Bapak Ibu rasakan? Habis makan roti apa rasanya? Kenyang ya, kenyang, tapi nanti kita lapar lagi ya. Kalau saya kasih Bapak Ibu Saudara roti, mau enggak? Mau ya? Iya, mau dong, jujur ya. Mau, iya. Semua orang itu mau dikasih roti. Kalau saya jalan-jalan ke pasar, saya kasih roti pada orang di pasar, pasti mau. Ya. Mau di pinggir jalan, orang di pinggir jalan kita kasih roti, dia mau. Ya. Semua orang itu mau terima roti, ya. Nah, tetapi pagi ini saya ingin membagikan roti yang tidak semua orang mau menerimanya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah terima, tetapi belum menikmatinya atau belum bisa menikmatinya. Roti apa itu? Tadi ya, roti hidup. Roti hidup. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh WL kita, bahwa dalam rangka Paskah selama 6 minggu kita akan belajar mengenal Yesus melalui 7 pernyataan Yesus akulah yang terdapat di kembali di awal ya, yang hanya terdapat di Injil Yohanes ya. Nah, akulah roti hidup adalah pernyataan atau deklarasi Yesus yang pertama dari ketujuh pernyataan Yesus akulah. Saudara, Yesus menggambarkan dirinya dengan roti. Sesuatu yang penting bagi kehidupan bangsa Israel saat itu. Karena itu adalah makanan sehari-hari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang melatar belakangi pernyataan Yesus ini? Pernyataan Yesus ini muncul setelah peristiwa Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Mengapa mereka mencari Yesus? Mereka mencari Yesus bukan karena siapa sebenarnya Yesus, tetapi karena roti. Dan Yesus tahu motivasi mereka. Maka Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu tidak mau ambil pusing siapa sebenarnya Yesus. Pokoknya selama Yesus bisa mengenyangkan perut mereka, mereka siap untuk mengikutinya. Kapan saja, kemana saja, siap ikut. Kalau tidak, lain ceritanya. Bagi mereka, ikut Yesus itu enak. Tidak usah kerja lagi. Tiap hari Tuhan bisa kasih roti. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, tetapi apakah yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Yesus berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Nah, apakah makna dari pernyataan Yesus, akulah roti hidup ini? Yang pertama, Yesus adalah roti yang memberi hidup. Roti yang dari Allah ialah Dia yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia
Dan di ayat 57b Yohanes pasal 6 berbunyi, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi dengan kata lain bahwa di dalam Yesus itu ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Dan Yesus bukan hanya memberikan hidup secara lahiriah, tetapi juga secara rohani. Dia tidak hanya memberikan kehidupan di dunia ini, tetapi dia juga memberikan kehidupan kekal di surga. Itu makna pertama. Yesus adalah roti yang memberi hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup kekal di surga juga. Nah, yang kedua, makna dari pernyataan Yesus ini yang kedua adalah bahwa Yesus adalah roti yang mengenyangkan jiwa. Yesus adalah roti yang mengenyangkan jiwa. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara Bapak Ibu sekalian, roti jasmani mengenyangkan tubuh. Tetapi Yesus, roti hidup, mengenyangkan, memuaskan kebutuhan jiwa kita terdalam. Dengan apa? Dengan kebenarannya, kasihnya, dan hadiratnya. Tidak ada sesuatu di luar kita yang benar-benar dapat memuaskan rasa haus, lapar yang begitu dalam di dalam diri kita, kecuali kita datang kepada Yesus, roti hidup itu. Saudara Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan hanya memberikan hidup yang kekal, namun dia juga memberikan hidup yang dipenuhi dengan sukacita, kasih, kepuasan, kekuatan di dalam hati kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, saudara sekalian, orang Yahudi tidak mau percaya kepada pernyataan Yesus ini. Orang Yahudi tidak mau percaya kepada pengakuan Yesus. Mereka meminta bukti kalau Yesus adalah roti hidup. Mereka kemudian membandingkan Yesus itu dengan Musa. Nah, di dalam tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa Musa yang menurunkan mana dari surga dan Mesias yang dijanjikan itu maka juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan mana dari surga. Oleh sebab itu, orang Yahudi menuntut tanda kepada Yesus. Kalau memang Yesus Mesias, mereka minta supaya Yesus menurunkan mana seperti Musa dulu. Saudara Bapak Ibu sekalian, Yesus langsung meluruskan pikiran mereka yang salah. Sumber mana itu bukan Musa, tetapi Allah Bapa yang menyediakan bagi umatnya. Dan mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka itu hanyalah simbol dari roti yang sejati. Dan roti yang sejati dari Allah itulah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini paham tidak? Paham ya? Paham tidak? Allah menurunkan mana dari surga untuk memelihara bangsa Israel. Dan kemudian dalam perjanjian baru Allah menurunkan putranya untuk umatnya. Yesus Kristus itulah roti hidup yang memberikan hidup kekal, jauh melebihi mana yang diterima oleh bangsa Israel yang hanya untuk memelihara hidup mereka selama 40 tahun di padang gurun. Terbatas bukan? Jadi sekarang
roti hidup itu telah nyata dalam diri Yesus Kristus yang memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah makanan rohani yang memberikan kepada kita hidup yang kekal dan yang mengenyangkan jiwa kita. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah kita masuk. Apa relevansinya untuk hidup kita hari ini? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini kita membutuhkan roti yang dapat mengenyangkan perut kita. Tetapi yang paling penting bagi kita sebenarnya adalah roti yang dapat mengenyangkan kebutuhan jiwa kita, kerohanian kita. Itu yang paling penting. Namun yang menjadi masalah adalah kebutuhan jiwa belum terpenuhi, tetapi sibuk berlelah-lelah mencukupkan kebutuhan jasmani. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat sedikit, ya, udah kerja keras dapatnya sedikit, mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai korupsi, mulai menghalalkan segala cara yang gak benar. Mengapa itu terjadi? Karena fokus mengenyangkan kedagingan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebutuhan jiwa atau kerohanian kita itu harusnya dipuaskan, dikenyangkan, dihidupkan dulu. Bagaimana caranya? Jawabnya ada di ayat 26. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Percaya. Tuhan suruh kita percaya. Hanya percaya. Bukan yang lain. Percaya saja. Orang demi makanan jasmani ngantri, berjuang, berlelah-lelah. Tetapi untuk makanan rohani, Tuhan suruh kita percaya saja. Titik. Percaya saja. Dan kalau kita sudah percaya, maka Tuhan akan menuntun kita kepada apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kalau kita tidak percaya, bukan Tuhan tidak tuntun kita, bukan. Tetapi karena kita yang tidak bersandar kepada Dia, yang pada akhirnya akan keluar dari mulut kita, ikut Tuhan gak ada damai, ikut Tuhan tetap susah, dan lain sebagainya. Itulah akibatnya jika kita tidak percaya pada Sang Roti Hidup itu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mempercayai roti hidup itu adalah suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh harus kita kerjakan. Percaya itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Percaya tidak bisa dilakukan dengan asal percaya saja. Kita tidak bisa percaya membabi buta. Kita percaya itu ada dasarnya. Ya. Apa dasarnya saya mau percaya sama kamu? Harus ada dasarnya. Apa dasarnya kita percaya kepada Yesus? Dasarnya apa? Pengenalan. Kita percaya kepada seseorang, kita harus mengenal orang itu. Latar belakangnya lah, apanya, ya, baru kita bisa percaya dia. Kita kenal dia dulu. Nah, kita percaya Yesus itu karena apa? Karena kita mengenal dia. Nah, dari mana kita bisa mengenal dia? Dari mana kita bisa mengenal dia? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Allah sudah memperkenalkan seluruh dirinya itu di dalam Alkitab. Pernyataan diri Allah sebagai roti hidup ada di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, bukan? Artinya apa? Artinya firman Allah itulah yang bisa membuat kita mengenal siapa Allah, siapa Yesus, siapa roti hidup itu. Tidak ada sumber lain, hanya Alkitab, bukan buku yang lain. Jangan percaya atau membaca buku yang lain untuk belajar mengenal Tuhan selain Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan diri Allah sebagai roti hidup itu ada di dalam firman Tuhan. Kita harus mengenal dia melalui Alkitab yang kita baca. Saudara, banyak orang punya Tuhan, menciptakan Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita adalah ciptaan Tuhan, kita ditebus lagi, maka tugas kita adalah mempelajari, memahami, dan mengenal Tuhan terus menerus. Tuhan lebih dulu memilih kita, menyelamatkan kita. Tetapi jangan lupa setelah Tuhan selamatkan kita, kita harus mengenal Tuhan setiap hari. Seperti seorang anak yang mengenali mama papanya setiap hari. Tuhan suruh kita seperti itu. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa muncul kalau apa? Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, adakah anak kecil yang tidak percaya pada mamanya? Adakah anak kecil yang tidak percaya pada mamanya, yang sayang dia? Tidak ada. Kenapa? Karena dia telah mengenal mamanya, dia mengenal papanya, dia percaya saja. Bahkan jika dikasih racun, dia percaya saja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Yesus hanya karena mau cari apa? Kesembuhan. Percaya Yesus hanya cari apa? Kekayaan, kepuasan materi, dan bukan menjadikan Yesus juru selamat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada dasarnya. Dasarnya harusnya apa? Alkitab. Yesus berkata, "Kamu mau ikut aku? Kamu mau ikut aku? Pikul salib." Pikul salib. Bukan pikul nasi, bukan pikul kekayaan, tetapi pikul apa? Salib.
Pikul salib itu artinya engkau terus bawa penderitaan, pengorbanan Yesus kemanapun. Semua yang sudah Yesus kerjakan. Bukan hanya Yesus yang menang, tetapi engkau bawa Yesus yang dihina, yang menderita. Ikut Yesus harus pikul salib. Ikut Yesus banyak hal yang harus diperbaiki. Ikut Yesus bukan karena perut. Ikut Yesus bukan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Bukan karena kesehatan, bukan karena kekayaan. Tetapi ikut Yesus oleh karena engkau bertobat. Engkau berubah. Dan engkau mau melayani. Bapak Ibu jemaat sekalian, ikut Yesus belum tentu kaya, belum tentu sembuh dari penyakit. Tetapi satu hal yang dijanjikan oleh Yesus, kalau kita ikut Yesus, kita punya tempat di sorga, hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita ini mengikut Yesus hanya sebagai pencukup kebutuhan jasmani saja, maka betapa tidak berharganya deklarasi Yesus ini. Kalau kita mengikut Yesus hanya sebagai pencukup kebutuhan jasmani saja, maka betapa tidak berharganya deklarasi Yesus ini. Deklarasi Yesus, akulah roti hidup ini, itu harusnya menjadi doktrin yang kuat di dalam diri kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai roti dalam hidup kita, mendarah daging dalam diri kita, maka kebutuhan kita itu pasti tercukupi sesuai dengan kehendaknya. Kalau Yesus sudah ada di dalam diri kita, maka kita pasti bisa bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika lapar, ketika sakit, tidak mungkin menghujat Yesus, tidak mungkin mempertanyakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah mendarah daging di dalam diri kita. Saudara jemaat sekalian, Yesus adalah roti hidup. Ini bukan cuma bicara tentang sorga. Yesus adalah roti hidup. Bukan cuma bicara tentang sorga, tetapi tentang jasmani dan sorgawi. Tentang sekarang dan nanti. Maka dengan kata lain, Tuhan menyediakan semuanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin Tuhan hanya menyediakan sorga lalu tidak mencukupkan kebutuhan makan minum kita. Mati saja Dia rela untuk menyelamatkan kita. Masa Tuhan tidak memberi berkat makan minum? Tuhan pasti sediakan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita yang muluk-muluk. Tapi Tuhan suruh kita berdoa dengan cukup. Ingat doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlebih-lebih. Yang apa? Secukupnya. Loh ya, cukup. Tuhan menyediakan cukup. Sisanya itu dari kita. Bagaimana kita menghargai yang cukup itu menjadi suatu atau sebuah kelebihan. 5 roti, 2 ikan. Para murid berkata, enggak cukup. Enggak cukup. Kalau Tuhan bilang cukup,
dan kita bisa mengatur dengan bijaksana, kita menjadi eksekutor yang bijaksana, maka pasti lebih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah roti hidup. Maka kita percaya bahwa apapun yang keluar dari mulut Yesus itu adalah kalimat kehidupan. Percaya? Apa yang keluar dari mulut Yesus itu adalah kalimat kehidupan. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah kita masih tidak bisa menikmati roti hidup itu? Apakah kita masih tidak bisa menikmati roti hidup itu saat ini? Harusnya bisa. Bahkan apa? Lebih kenyang, lebih puas. Roti hidup itu justru sekarang lebih lengkap. Alkitab diberikan kepada kita itu sudah lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang Yesus sang roti hidup. Jadi kita percaya bahwa firman yang ada di Alkitab adalah roti hidup yang Tuhan kasih. Harusnya saat kita baca firman itu harusnya mendarah daging. Jadi seluruh diri kita itu terbentuk dari firman. Dan kalau kita sudah melakukan itu, seluruh diri kita terbentuk, tersusun dari firman, maka apa yang terjadi? Maka buah-buah roh itu akan mudah keluar. Tangan kita akan memberi, otak kita berpikir yang benar, mulut kita akan mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, yang membangun. Apapun yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Manusia lama kita pelan-pelan diubah dengan firman, dengan roti hidup. Bapak Ibu jemaat sekalian, akulah roti hidup bukan hanya menjadi deklarasi Yesus, tetapi itu harus menjadi wujud nyata dalam diri kita. Bukan hanya menjadi deklarasi Yesus, tetapi menjadi wujud nyata dalam diri kita. Orang yang tidak baca Alkitab, mereka tidak akan pernah tahu bahwa ada deklarasi Yesus ini. Di luar sana ada banyak orang yang tidak baca Alkitab, sedangkan deklarasi ini ada di Alkitab. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Bagaimana itu bisa diwujudkan? Kita semua menjadi bukti nyata ketika kita makan roti hidup. Roti hidup itu benar-benar mendarah daging dalam diri kita. Dengan kata lain apa? Firman-Nya itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, kehendak kita. Dan ketika Yesus roti hidup itu menjadi nyata di dalam diri kita, maka tanpa sadar mereka melihat Yesus roti hidup dalam diri kita. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah saya ini dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang bapak, dia membawa anak-anak yatim piatu dari panti asuhan dekat rumahnya. Dia bawa anak-anak panti asuhan itu ke rumahnya. Bapak ini adalah seorang yang dermawan, yang memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, setibanya di rumah, bapak ini dengan banyak anak-anak itu ya yang datang di rumahnya, lalu dia mempersilahkan semua anak-anak itu untuk menjelajahi rumahnya, untuk mengambil apapun yang mereka sukai. Silakan kamu, ya kalian semua silakan ambil apa saja yang kamu suka.
Ya, di rumahnya itu ada mainan yang bagus-bagus ya, keren-keren ya, apapun yang kalian suka, ambil saja apapun yang kalian suka. Wah, anak-anak ini betapa senang sekali. Tetapi ada satu anak laki-laki. Dia berhenti di depan bapak ini. Dengan mata berkaca-kaca, anak ini mendekati si bapak dan memeluknya dengan erat. Lalu si bapak yang dermawan ini terkejut. Dia tersentuh dengan pelukan anak ini. Dan si anak ini berkata demikian, "Bapak, benarkah semua yang ada di ruangan ini bisa saya ambil?" Lalu bapaknya bilang, "Iya, silakan, kamu bisa ambil apa saja yang kamu suka." Lalu anak ini dengan lembut berkata, "Bapak, saya ingin Bapak menjadi Bapak saya." Saya ingin Bapak menjadi Bapak saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan yang sama, saudara pilih yang mana? Pemberian Allah atau pribadi Allah? Rotinya atau pribadinya? Saudara, kita hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberikan 2 roti di dunia ini. Yang pertama, roti mana yang terbatas hanya untuk bangsa Israel, hanya selama 40 tahun saja terbatas. Dan yang kedua adalah roti hidup. Siapakah roti hidup itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai roti hidup. Dia yang awal dan akhir. Dia yang sudah ada dari awal sebelum dunia ini diciptakan. Dan dia tidak akan pernah berakhir, tak berkesudahan. Sejak dahulu sebelum bumi ada sampai berakhir, Yesus ada tak berkesudahan. Yesus adalah roti hidup yang tersedia bagi semua orang yang percaya bahwa Dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, saudara jemaat sekalian, jikalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab permintaan Bapak Ibu sekalian. Mana yang Bapak Ibu saudara minta? Mana? Tuhan yang menurunkan mana yang terbatas itu, ataukah Tuhan memberikan Yesus Kristus dalam hidupmu?